Datang lagi nih keyboard dari Apple Maker dengan sesuatu yang baru tentu saja. Biar gak banyak lebar, pamer dulu. Halo semua, selamat datang di Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan membahas keyboard dan peripheral terkait lainnya seperti mouse juga di channel ini. Jadi buat kalian yang tertarik dengan barang-barang tersebut, peripheral tersebut, jangan kelewatan untuk subscribe juga di channel ini. Oke, kali ini kita kedatangan sebuah keyboard terbaru dari Apple Maker. Buat kalian yang belum tahu Apple Maker, keterlaluan banget sih. Kita pernah bahas dua keyboard sebelumnya, yaitu Brick 87 dan Galaxy 80. Yes, kali ini ada Apple Maker terbaru, yaitu Apple Maker Shadow S. Ya, kalau dulu memang ada, kalau saya nggak salah juga ada Shadow X ya. X, kali ini S. Jadi S ini ada dua pilihan warna yang diberikan, yang warna pinky seperti ini ya. Pinky seperti baju kita juga. Dan ada yang warnanya brown, agak brown ke merah hati gitu ya. Jadi ya kita kebetulan dapat yang warna pink, jadi kita akan review dan baju saya sudah matching juga dengan keyboard satu ini. Dan berbicara soal keyboard satu ini adalah keyboard 75% dan saya sangat suka layout 75%. Yes, keyboard 75% dengan beberapa hal yang menarik tentu saja di keyboard satu ini. Dan kita mau thanks berat untuk Apple Maker sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian yang mencari keyboard peripheral apapun yang kalian cari untuk memenuhi setup atau memenuhi imajinasi kalian pada setup kalian. Apple Maker adalah pilihan yang tepat. Kalian bisa cek aja langsung di link di bawah ya. Berbicara soal spesifikasi umum, keyboard satu ini adalah keyboard 75% dan saya paling suka keyboard layout 75%. Berbicara soal koneksi sendiri, keyboard satu ini juga tidak perlu diragukan lagi karena koneksinya sudah lengkap. Mau kalian gunakan wipe, Bluetooth, ataupun dongle sudah ada di keyboard satu ini. Dan keyboard satu ini adalah keyboard full build ya. Jadi ya kalian gak usah pusing-pusing lagi, langsung plug and play aja bisa langsung kalian gunakan. Gak usah pusing-pusing cari switch ataupun cari keycap ya, karena keyboard ini tinggal plug and play, gak usah rakit-rakit, langsung gunain aja. Dan keyboard satu ini pun sudah support Mac dan juga Windows. Jadi kalian yang mungkin menggunakan Mac untuk laptop lalu Windows untuk PC, kalian gak usah pusing ya. Untuk keyboard satu ini sudah mendukung dua-duanya. Selain itu juga dia sudah mendukung VIA. Yes, VIA software. Kalian gak salah dengar, ini adalah keyboard Apple Maker pertama yang mendukung VIA yang pernah kita review. Jadi Brick 87 belum VIA, Galaxy 80 juga belum VIA seingat saya. Dan ini adalah Apple Maker Shadow S yang sudah mendukung VIA. Buat kalian hobis keyboard akut pasti tahulah software satu ini. Walaupun saya belum terlalu ngulik-ngulik jauh ya untuk VIA, tapi VIA itu sangat useful lah untuk mapping key, dan mungkin kalau kalian familiar dan bisa digunakan di mana-mana saja ya, bisa digunakan di software apapun juga bisa ya. Maksudnya Windows, Mac juga bisa menggunakan VIA. Dibawa kemana-mana juga bisa karena online base juga ada. Dan menurut saya keyboard satu ini sudah cukup banget sih untuk spesifikasinya. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada dua pilihan warna yaitu brown white dan juga pink white seperti ini. Jadi kolaborasi dua warna yang unik ya. Pink white seperti ini, seperti kita jadi pinky boy hari ini. Berbicara soal build dan desain, build dari keyboard satu ini dia menggunakan full ABS plastik ya untuk keyboard satu ini. Dan bagian atasnya di sini bisa dikategorikan cukup halus untuk top case-nya ya. Memang ada sedikit tekstur, tapi bukan tekstur yang kasar-kasar gitu, enggak. Teksturnya cukup halus aja. Kayak ada sandblast sedikit ya, tapi bukan sandblast yang gimana-gimana sih, cukup halus sih. Dan di bagian samping-sampingnya di sini ada ornamen warna putih yang terlihat glossy. Kalau ininya doff ya. Yang bagian pink-pinknya doff, kalau yang putihnya ini glossy dikit gitu. Jadi memberikan aksen tambahan. Dan juga di bagian bawah sini juga ada yang putih-putih gitu. Jadi memberikan kesan yang lebih rame dikit ya. Tapi lebih memberikan tekstur-tekstur dan permainan warna yang berbeda. Berbicara soal bagian dalam keyboard satu ini, foam-foamnya juga sudah lengkap banget. Ada sandwich foam, XP switch pad, acoustic pad, bottom sponge, dan base silicone layer. Kita nggak buka ya seperti biasa untuk keyboard satu ini. Nanti mungkin kalau kita sudah lebih ahli akan kita buka. Dan itu sih untuk isi dalamnya, jadi terlihat padat ya untuk isi dalamnya dari keyboard satu ini. Dan berbicara soal baterai dari keyboard satu ini, dia sudah menggunakan baterai 4000 mAh. Dan berbicara soal plate di dalamnya, dia sudah menggunakan polikarbonat FlexCut sih, FlexCut polikarbonat plate. Ya, berbicara soal polikarbonat, dia identik dengan yang namanya Toki. Ya,
Dia mengenhance suara Toki. Jika dibandingkan dengan aluminium VR4, mungkin PC plate lebih digunakan pada keyboard-keyboard yang mungkin mengejar suara Toki. Untuk build quality-nya sendiri, menurut saya keyboard satu ini masih kalah dibandingkan kakak-kakaknya seperti Brick 87 ya, berbicara soal build ya. Ataupun Galaxy. Galaxy sudah aluminium jadi ya nggak on par ya. Tapi dibandingkan dengan 87, ini masih sedikit terkesan lebih tipis plastiknya ya. Tidak se-hard, tidak sekokoh Brick 87. Berbicara soal adjustment, keyboard satu ini sudah memiliki 2 level adjustment di bagian belakangnya ya. Jadi kalian bisa gonta-ganti aja menyesuaikan dengan preferensi sudut mengetik kalian. Berbicara soal desain keyboard satu ini, bagaimana menurut kalian? Menurut saya ini lebih cocok mungkin untuk kaum hawa ya. Kalau untuk yang kaum Adam mungkin lebih cocok yang warna brown ya. Kalau di sini yang pink-pink kan mungkin lebih cocok untuk kaum hawa yang setupnya lebih cute gitu ya. Jadi ya lebih cocok aja desainnya, desain dengan aksen warna pink dan juga putih. Pinknya ini bukan pink yang ngejreng ya, pinknya agak pale gitu, agak pucet gitu ya. Jadi ya enggak ngejreng-ngejreng kayak Power Ranger kayak warna baju saya ini enggak. Dia lebih pale dikit, lebih pucet dikit ya. Dengan warna putih dan ada legend berwarna pink juga di yang warna putih ini. Jadi ya kombinasi yang unik sih menurut saya. Saya sendiri untuk desain dari keyboard satu ini suka-suka aja ya, desainnya ya cukup mainstream lah untuk keyboard-keyboard kebanyakan dan tidak ada masalah yang ataupun terlalu nyeleneh gitu, terlalu aneh gitu, enggak sih. Oke, berbicara soal switch dan keycap. Switch yang diberikan pada keyboard satu ini ada banyak pilihannya ya, tapi switch yang kita gunakan di sini yang diberi nama Mulan Switch. Ini adalah salah satu switch linear dari jajaran switch Epomaker. Dan berbicara soal suara dari keyboard satu ini, kalian bisa dengar di sini sekilas. Suaranya ini Toki abis. Tobrut ya, Toki brutal ya. Mengingatkan saya seperti Sera 87 di mana suaranya ini Toki dan juga cukup loud untuk suara toknya. Ya. Dan kita dengerin sama-sama aja bagaimana suara dari keyboard satu ini. Bagaimana suaranya menurut kalian? Apakah Toki brutal atau biasa aja Tokinya? Menurut kalian bagaimana? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Untuk switch-nya sendiri, mengingat ini switch bawaan, saya nggak ada komplain sih untuk switch-nya. Kalau kalian memang pencinta keyboard yang Toki dari lahir, ya ini bisa kalian pertimbangkan sih sebagai salah satu pilihan. Untuk kalian yang mencari keyboard yang 75% yang super lengkap dan suaranya Toki dari lahir. Berbicara soal feel-nya, ini terasa sedikit lebih berat dibandingkan switch-switch linear lainnya seperti Brick 87 ataupun Faker Galaxy 80 ya. Tapi masih bisa dikategorikan enak sih, karena ada kesan snappy-nya dan juga empuknya. Berbicara soal keycap-nya sendiri, menurut saya keycap-nya nggak spesial-spesial gimana-gimana banget sih untuk keyboard satu ini. Dan maybe untuk keycap-nya ini PBT ataupun mungkin die sub tapi bukan yang double shot ya. Jadi menurut saya ini single shot aja untuk keyboard satu ini. Untuk keycap-nya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini single shot, double shot? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, karena tidak diberikan info dari keyboard satu ini untuk bahan keycap-nya. Berbicara soal legendnya sendiri dari keycap satu ini pas di tengah ya untuk legendnya dengan ukuran yang cukup besar. Cuma sayang yang warnanya putih ini
Legendnya agak sedikit pucat, jadi kurang keluar aja warnanya, jadi agak sedikit PR aja, terutama buat kalian yang matanya agak minus. Ya, agak sulit melihat aja untuk Legendnya sih. Berbicara soal fitur dari keyboard satu ini, bisa dikategorikan tidak kalah dibandingkan keyboard-keyboard Apple Maker lainnya. Bahkan bisa dikategorikan lebih jika dibandingkan Apple Maker lainnya. Di sini sudah triple connection, ada knob volume-nya di sini keren banget, dan juga ada layar nih yang keren banget nih di sini. Ada layarnya juga yang bisa kalian modifikasi ataupun gonta-ganti untuk screensaver kalian ataupun mempercantik setup kalian. Selain itu juga yang gila banget, dia juga sudah support VIA. Yes, kalian nggak salah dengar, Apple Maker support VIA itu jarang-jarang banget ya. Setahu saya memang ya baru-baru aja sih dia support VIA. Dan keren banget sih. PCB-nya juga sudah hot swap ya. Mungkin ini kita bukan hal yang wow banget ya. Sekarang rata-rata keyboard budget juga sudah hot swap semua. Keyboard satu ini pun sudah hot swap juga. Keyboard hot swap PCB dengan south facing, mendukung 3-5 pin yang universal banget. Selain itu juga keyboard satu ini juga sudah RGB tentu saja. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari keyboard satu ini. Sayang sekali keyboard satu ini, cons pertamanya adalah dia belum alloy case ya. 1 jutaan harusnya bisa alloy case lah. Menurut saya itu harga mati sih kalau buat saya untuk build ya. Tapi ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, saya nggak paham. Lalu cons yang kedua yaitu keycapnya nggak terlalu bagus sih menurut saya. Harusnya bisa di-upgrade lagi untuk kualitas keycapnya. Untuk pro-nya dari keyboard satu ini adalah keyboard 75% dari jajaran Apple Maker ataupun beberapa keyboard yang pernah kita review 75%. Ini fiturnya paling lengkap sih. Ada layar, ada knob, PCB juga, hot swap yang universal, support VIA juga. Apalagi yang kalian dustakan, triple connection juga, mantep banget sih. Pro yang kedua dari keyboard satu ini yaitu karakternya ini kuat mengingatkan saya seperti Sera 87 ya. Ya, kalian bisa dengar sendiri suaranya ini berkarakter abis. Jadi bukan karakter yang nggak jelas gitu suaranya ya. Dan ini sudah jelas arah-arahnya adalah Toki brutal. Kesimpulan, untuk keyboard satu ini sudah oke banget sih. Saya pun nyaman-nyaman aja menggunakan keyboard satu ini. 75% sudah termasuk preferensi yang saya suka. Fitur-fiturnya memang banyak gimmick-gimmicknya, tapi ya menyenangkan untuk digunakan. Nggak ada yang menolak gimmick lah. Selama itu gimmicknya menyenangkan, kenapa tidak gitu loh. Yang bukan merepotkan ya. Kalau merepotkan saya nggak suka juga sih. Dan sudah sangat lengkap dan bisa langsung plug and play juga keyboard satu ini. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai keyboard satu ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan nyalakan notifikasinya. Serta follow juga Instagram kita di Keep in Touch. Jadi buat kalian yang mungkin ada pertanyaan mengenai keyboard satu ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu, saya Sebastian dari Keep in Touch pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.